Buat teman-teman dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa, pola hidup sehat ditegakkan. Karena di luar sana, virus corona lagi gencar-gencarnya menginvasi bumi kita ini. Hampir sepertiga negara yang ada dibuat kewalahan oleh ulah makhluk tak tampak ini. Tengok saja bagaimana Italia, Spanyol, Iran, dan yang terbaru, negara superpower sekalipun dibuat tak berdaya oleh makhluk mungil ini. Buat teman-teman yang masih punya pandangan, jangan takut corona karena corona itu adalah makhluk Tuhan. Hei, garaganya Panji itu juga makhluk Tuhan. Bagaimana kalau kau sekandang dengan garaganya Panji? Tinggal menunggu waktu. Dalam hitungan menit, kau akan mendapatkan gelar almarhum. Ada juga yang mengatakan, corona tidak akan mencabut nyawa kita. Yang mencabut nyawa kita itu adalah Israel. Memang benar, tidak ada yang salah. Israel memang yang mencabut nyawa kita. Tetapi sebelum nyawa kita dicabut, kita menderita, kita kesakitan. Itu salah satunya ulah corona. Jadi memang corona tidak akan mencabut nyawa kita, tetapi corona akan mendekatkan kita kepada malaikat Israel. Corona yang akan mendekatkan kita pada kematian. Untuk kondisi saat ini, coba kita berpikir ke depan. Ceramah-ceramah oknum yang mengarahkan kita kepada kerumunan tidak sesuai dengan anjuran pemerintah. Skip sajalah. Untuk sementara waktu, tidak usah didengarkan terlebih dahulu. Tidak usah dilakukan terlebih dahulu. Biasanya ada sih orang-orang yang semacam begini. Jangan takut corona. Corona itu makhluk Tuhan. Corona tidak akan mencabut nyawa kita. Jangan menakut-nakuti rakyat. Yang sekolah, sekolah saja. Yang bekerja, bekerja saja. Yang berjualan, berjualan saja. Yang beraktivitas, beraktivitas saja. Untuk orang-orang semacam itu, untuk sementara ini, kita skip saja terlebih dahulu. Di kondisi saat ini, memang ahli ilmu lebih utama dibandingkan dengan ahli ibadah. Orang yang beribadah tanpa didasarkan oleh ilmu, maka pasti akan membawa pada petaka. Nasihat-nasihat ahli ilmu akan diabaikan. Coba saja tengok oknum-oknum semacam tadi. Corona ini sudah diteliti oleh WHO, oleh pakar-pakar medis seluruh dunia, dan sudah teruji bagaimana bahaya penyebarannya. Ini ahlinya, ilmu terkait, ilmu kedokteran, ilmu medis. Bandingkan dengan dia, oknum yang mengatakan jangan takut corona. Memang dia ahlinya apa? Orang yang mengatakan jangan takut corona, orang yang mengatakan itu, kalau dia kena corona, dia mau kemana? Nggak ke medis. Masa mau ke Ning Siti Nampi? Kan nggak mungkin. Untuk itulah kenapa untuk saat ini ahli ilmu itu harus kita utamakan. Karena inilah yang akan menyelamatkan kita kelak. Siapa yang rugi? Bukan dia. Kalau kena corona, kita yang rugi. Bayangkan kita kena corona, kita diisolasi. Diisolasi itu ada dua, isolasi mandiri di rumah sama isolasi di rumah sakit. Keduanya sama-sama membosankan. Isolasi sendiri di rumah itu masih lebih baik. Kita bisa melakukan sesuatu di rumah kita sendiri, di kamar kita. Entah itu bermain PlayStation, entah itu bermain HP, entah itu bermain selainnya, kita bisa melakukannya. Tetapi kita tidak bisa keluar dari kamar isolasi kita. Ketika kita keluar, keluarga kita itu akan berpotensi menular kepada mereka. Mereka pasti akan waspada kepada kita, seakan-akan kita seperti orang asing di rumah kita sendiri. Kalau kita diisolasi di rumah sakit, itu semakin parah. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Ketap, ketip, celinga,
celingu. 24 jam kita melakukan itu. Siapa yang rugi? Kita. Kalau kita meninggal karena corona, kita gak akan dikafani, gak akan dikuburkan seperti pada umumnya. Kita dimasukkan kantong plastik dan kita akan dikubur oleh orang-orang yang berpakaian seperti astronot, seakan-akan kita mau dikubur di planet Mars. Sekali lagi, siapa yang rugi? Kita. Maka dari itulah, kalau kamu tinggal sendiri di tengah hutan, mungkin gak jadi soal seperti Tarsan, kena corona, mau meninggal, dikerumuni oleh hewan-hewan yang ada di hutan, oleh musang, oleh ular, oleh jerapah, oleh kelinci, oleh macan. It's no problem. Tapi persoalannya adalah kita hidup di tengah masyarakat yang dimana itu sangat sekali berpengaruh perilaku kita kepada sosial kita. Untuk itulah, segala sesuatu yang tidak penting, sebisa mungkin kita tetap #stay at home, tetap di rumah. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan tertular oleh virus ini. Kita juga tidak akan pernah tahu kita saat ini sudah terinfeksi ataukah tidak. Tapi satu yang pasti, stay at home, tetap tinggal di rumah. Buat kalian yang pingin nge-mall, tunda dulu sebentar. Mall itu tidak akan tutup sampai kapanpun. 1 bulan lagi, mall itu tetap akan buka. Buat kalian yang mau goes, tunda sebentar dulu. Jarak itu tidak akan pernah berubah. Goes sekarang dengan goes 1 tahun lagi, jarak itu akan tetap sama. Tidak akan semakin mengerucut, tidak akan semakin tambah jauh, tetap sama. Yang mau mantai, tahan dulu. Pantai tidak akan berubah menjadi daratan. Sampai kapanpun, pantai itu juga akan ada pasir dan air laut. Tidak akan ada pantai berubah menjadi daratan kelak. Bagi yang mau muncak, tahan sebentar. Puncak itu tidak akan pergi kemana. Justru gunung itu akan menunggu kita. Tapi pastikan diri kita sehat. Maka dari itu teman-teman, jadilah pahlawan. Kita harus tetap tinggal di rumah. Jadilah pahlawan. Bagaimana untuk menjadi pahlawan itu? Stay at home. Tinggallah di rumah. Dan kita akan menjadi pahlawan bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi masyarakat kita. Stay